warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekina dengan NIM 7211411918 dari Rombel Akuntansi P 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar sistem informasi. Oke, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pengantar sistem informasi ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui dasar-dasar komputer dan arsitektur komputer. Dan yang kedua yaitu kita dapat memahami perbedaan antara sistem fisik dan virtual. Yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui inovasi-inovasi apa yang diharapkan dalam teknologi informasi. Yang keempat yaitu kita dapat mengetahui tentang sistem informasi manajemen. Dan masih banyak lagi tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu evolusi peran di kelas komputer, yang kedua yaitu komputer berukuran kecil, dan yang ketiga yaitu hukum Moore. Yang pertama yaitu evolusi peran di keras komputer. ENIAC merupakan sebuah mesin yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John William Moseley dan J. Presper Eckert. Tahun 1951, UNIVAC yang pertama dipasang di sebuah organisasi pemerintah. Kemudian pada tahun 1954, UNIVAC 1 dipasang di sebuah organisasi bisnis. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini pendidikan. Yang kedua yaitu komputer berukuran kecil. Sistem komputer kecil pertama disebut dengan komputer mini, dan kemudian diikuti dengan komputer yang lebih kecil, yaitu yang disebut dengan komputer mikro. Komputer mini biasanya ditujukan untuk organisasi dalam lingkup kecil, sedangkan komputer mikro itu untuk individu dan dapat dimiliki oleh setiap individu. Yang ketiga yaitu hukum Moore. Hukum Moore muncul pada tahun 1960 yang dikembangkan oleh Gordon Moore. Hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komputer. Peranti keras komputer akan dikendalikan oleh sistem operasi, sedangkan peranti lunak aplikasi menjalankan tugas bagi pengguna seperti pengolah kata memanipulasi informasi melalui basis data, melakukan perhitungan seperti spreadsheet, prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows. Selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antar manusia. Untuk awal komunikasi data, baik awal maupun akhir suatu komunikasi data akan memerlukan adanya modem. Modem adalah alat untuk mentransfer dari sinyal digital ke sinyal analog ataupun sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, kini muncul modem digital yang beberapa membawa sinyal televisi ke dalam rumah, dan yang lainnya membawa ke sambungan telepon. Ketersediaan modem digital tergantung pada layanan kabel dan telepon di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Evolusi di bidang aplikasi komputer terbagi menjadi 2, yaitu sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik yaitu yang berwujud, sedangkan virtual yaitu sistem yang tidak berkomunikasi langsung dengan lingkungannya. Contoh sistem informasi fisik yaitu bahan baku, karyawan, uang, dan mesin. Sedangkan sistem virtual itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang terbuka dan tertutup. Yang terbuka itu berarti berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sedangkan sistem informasi tertutup itu tidak berkomunikasi langsung dengan lingkungannya, baik manajer, konsumen, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi ada 3 proses. Yang pertama yaitu sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Jadi, pertama-tama data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data, dan setelah itu peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan, individu, dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sebelum membahas sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Jadi, sistem yaitu kumpulan unsur atau elemen yang saling memengaruhi dan memiliki keterkaitan dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi yaitu data hasil pemrosesan yang memiliki makna untuk memberitahu sesuatu hal yang belum diketahui oleh pengguna. Kemudian manajemen yaitu proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya yang tersedia.
Jadi, sistem informasi manajemen yaitu suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Selanjutnya, sistem kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi tertentu. Contohnya, para manajer dapat melakukan konferensi tanpa harus datang ke lokasi tertentu. Selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan, yaitu suatu sistem yang membantu seorang manajemen atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya, DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan satu masalah. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya yaitu pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Selanjutnya, tingkat-tingkat manajemen. Menurut Robert, tingkat-tingkat manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama puncak atau tingkat perencanaan strategis, yang kedua menengah atau tingkat kendali manajemen, dan yang ketiga yaitu rendah atau tingkat kendali operasional. Yang pertama yaitu tingkat perencanaan strategis, yaitu mengakui bahwa keputusan mereka seringkali memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun ke depan. Contohnya yaitu manajer. Yang kedua yaitu menengah atau tingkat kendali manajemen, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Contohnya yaitu manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Selanjutnya yaitu rendah atau tingkat kendali operasional. Contohnya yaitu kepala departemen yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang telah ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Masalah yaitu suatu kondisi yang merugikan atau memiliki potensi merugikan, yang menguntungkan atau memiliki potensi menguntungkan bagi suatu perusahaan. Sedangkan keputusan yaitu memilih dari berbagai alternatif tindakan. Kemudian solusi yaitu hasil dari aktivitas pemecahan masalah. Jadi selama proses pemecahan masalah, pasti manajer akan terlibat dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya, peranan manajerial. Peranan manajerial terbagi menjadi 3, yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Peranan interpersonal terbagi menjadi 3, yaitu figur pimpinan manajer, pemimpin manajer, dan hubungan manajer. Peranan informasional terbagi menjadi 3, yaitu monitor manager, diseminator manager, juru bicara manager. Dan peranan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu wirausaha manajer, penanganan gangguan manajer, pengalokasian sumber daya manajer, dan negosiator manajer. Selanjutnya, tahap pemecahan masalah. Tahap pemecahan masalah ada 4 tahap, yaitu pertama, aktivitas intelijen, 2, aktivitas perancangan, ketiga, aktivitas pemilihan, dan yang keempat, aktivitas peninjauan. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi dalam lingkungan. Kemudian, aktivitas perancangan yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Dan yang ketiga yaitu aktivitas pemilihan, yaitu memilih salah satu tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir, aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Selanjutnya yaitu masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.